Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji Sidang Kias yang saya hormati, perkenalkan saya Didi Kurniawan. Izinkan saya memaparkan hasil karya ilmiah akhir spesialis saya yang berjudul Program Pengendalian Hipertensi pada Lansia melalui terapi musik, relaksasi otot progresif, dan relaksasi nafas dalam atau program Rona di Kelurahan Limau, Kota Depok. Untuk outline yang akan saya sampaikan meliputi pendahuluan, pelaksanaan inovasi program Rona, pembahasan, simpulan, dan saran. Pada pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan penulisan kias ini. Latar belakang yaitu seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyakit hipertensi merupakan silent killer. Selain itu, penyakit hipertensi ini juga merupakan penyakit tidak menular dengan angka kejadian tertinggi. Mari kita lihat prevalensinya, di mana di dunia yaitu 22% dan hanya seperlimanya yang melakukan upaya pengendalian hipertensi. Asia Tenggara yaitu 25% atau nomor 3 tertinggi di dunia. Indonesia yaitu sebesar 34,11%, di mana angka ini meningkat 8,3 dari Riskesdas 2013. Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 39,6%, Kota Depok 17%, tetapi hanya sepertujuhnya yang berupaya mengendalikan hipertensi. Lansia merupakan populasi yang paling berisiko mengalami hipertensi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor penuaan, terutama pada sistem kardiovaskuler, baik jantung maupun pembuluh darah. Kondisi tersebut menyebabkan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak dialami oleh lansia. Melihat fakta tersebut, lalu bagaimana program pemerintah saat ini? Hipertensi merupakan prioritas program PIS-PK Kota Depok. Tapi pada saat pandemi COVID-19 saat ini, 38,48% puskesmas tidak menjalankan program Perkesmas PIS-PK. Sebagai perawat komunitas, apa upaya yang dilakukan? Yaitu saya berusaha merancang sebuah program, yaitu program Merona. Apa itu program Merona? Program Merona ini terdiri dari manajemen diri hipertensi, kemudian ada terapi musik, relaksasi otot progresif, dan slow deep breathing exercise atau relaksasi nafas dalam. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan bahwa ketika terapi ini memiliki manfaat, salah satunya adalah menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Dan saya menggabungkan terapi ini dengan harapan memberikan dampak efek yang lebih baik lagi. Pendahuluan, di mana tujuan umumnya yaitu memberikan gambaran pelaksanaan program Merona dalam asuhan keperawatan keluarga dan komunitas pada agregat lansia dengan hipertensi di Kelurahan Limau, Kecamatan Limau, Kota Depok. Tujuan khususnya yaitu tersusunnya program Merona, teridentifikasinya perilaku kesehatan, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga lansia dan masyarakat tentang hipertensi. Teridentifikasinya kemandirian keluarga, teridentifikasinya perbedaan rata tekanan darah sebelum dan setelah pelaksanaan program Merona. Penerapan inovasi program Merona dalam asuhan keperawatan keluarga. Dari pengkajian, saya menggunakan Friedman Family Assessment Model, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital pada seluruh anggota keluarga, kemudian pengukuran pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga, pengukuran tingkat kemandirian keluarga. Kemudian diagnosisnya, diperoleh beberapa diagnosis di mana kurangnya pengetahuan tentang penyakit ini dapat menyebabkan risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Kondisi ini dapat mengakibatkan risiko ketegangan peran pemberi asuhan. Kondisi ini dialami oleh salah satu keluarga yang saya angkat di dalam kasus ini. Kemudian kurang pengetahuan tentang penyakit ini juga bisa menyebabkan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Perilaku kesehatan cenderung berisiko ini dapat berdampak pada ketidakefektifan manajemen kesehatan. Begitu juga, kurang pengetahuan tentang penyakit ini bisa menimbulkan salah satunya adalah nyeri kronis yang dialami oleh keluarga yang saya angkat ini. Kemudian intervensi, apa yang saya lakukan? Intervensi keperawatan terintegrasi dengan 5 tugas perawatan kesehatan keluarga. Dari TUK 1 kemudian sampai TUK 5. Kemudian penerapan inovasi program Merona ini dilaksanakan dengan adanya dukungan keluarga. Mari kita lihat penerapan inovasi program Merona dalam asuhan keluarga. Di sini terdiri dari 4 sesi, di mana pertama adalah pemeriksaan tekanan darah,
Kemudian kita membuat komitmen dengan keluarga terkait program yang akan kita lakukan. Kemudian memilih pemantau program, di mana pemantau program ini berasal dari salah satu anggota keluarga atau caregiver yang sering membantu lansia yang mengalami hipertensi ini. Kemudian sesi kedua, ini kita memberikan pendidikan kesehatan dengan pendekatan health belief model. Kita jelaskan apa komplikasinya, apa dampak dari penyakit hipertensi mengancam jiwanya, kemudian apa sih manfaat mengikuti program ini, apa kerugian apabila tidak mengikuti program ini. Kemudian ada juga sosialisasi aplikasi lansia bebas hipertensi dan pemberian buku saku lansia hipertensi yang di dalamnya ada buku kerja lansia. Kemudian sesi 3 yaitu mengukur tinggi badan, berat badan, dan menentukan IMT-nya, menyusun diet hipertensi bersama lansia dan keluarganya. Sesi keempat, melatih lansia melakukan merona, ini didampingi oleh pemantau program. Kemudian latihan merona dilaksanakan setiap hari sekali dengan durasi 20-30 menit selama 12 minggu. Ini dilakukan menggunakan buku pedoman, ada juga video merona dan monitoring oleh pemantau program. Yang selanjutnya adalah monitoring pelaksanaan program pada setiap kunjungan keluarga. Pemeriksaan tekanan darah lansia setiap kunjungan, khususnya akhir minggu ke-4, 8, dan 12. Yang selanjutnya adalah evaluasi hasil akhir, meliputi perilaku, kemandirian keluarga, dan tekanan darah. Baik, untuk hasil dan pembahasan perilaku keluarga tentang perawatan hipertensi, di mana N-nya adalah 10 keluarga, kita lihat bahwa pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini mengalami peningkatan. Untuk pengetahuan dari 6 keluarga atau 60% menjadi 100%, sikap yang baik dari 50 menjadi 100%, keterampilan baik dari 50% menjadi 90%. Nah, kondisi ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa pengetahuan keluarga tentang riwayat kesehatan anggota keluarga yang sakit akan memotivasi keluarga dalam meningkatkan perilaku hidup sehat. Selain itu, melalui pendekatan HBM, Health Belief Model, bahwa peningkatan pemahaman dan pengetahuan lansia terhadap kondisi penyakitnya, ini berbanding lurus dengan tingkat keinginan mengakses pelayanan kesehatan. Selanjutnya, tingkat kemandirian keluarga binaan, N-nya 10. Kita lihat di sini bahwa terjadi peningkatan tingkat kemandirian keluarga, di mana pada sebelum intervensi KM1 dan KM2, masing-masing 5 keluarga setelah dilakukan program merona, terjadi peningkatan menjadi KM3 dan KM4. Kondisi ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa kunjungan rumah melalui pemberian asuhan kepada keluarga mampu meningkatkan indeks keluarga sehat dan tingkat kemandirian keluarga. Haris 2020. Dan ini juga sesuai juga dengan penelitian lainnya bahwa terdapat hubungan pelaksanaan tugas perawatan kesehatan keluarga dengan status kesehatan lansia dengan masalah hipertensi. Yang selanjutnya adalah tekanan darah. Bagaimana sih perubahan tekanan darah setelah melakukan program merona? Kita lihat di sini bahwa saat pemeriksaan awal atau sebelum dilakukan intervensi, di sini adalah rata-rata untuk sistolnya adalah 171, kemudian setelah intervensi merona pada akhir minggu ke-12 menjadi 139,5. Kemudian untuk diastolnya dari 99 turun dan menjadi 88. Ini untuk 10 keluarga binaan. Nah, mari kita lihat dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa terapi musik yang dilakukan oleh Mahathir Danar 2017 dengan durasi 15-20 menit dilakukan 3 bulan, ini hanya mampu menurunkan 4,3 untuk sistolnya dan 4,4 untuk diastolnya. Kemudian ketika hanya ROP saja dengan durasi yang sama 15-20 menit dilakukan selama 7 hari, di mana di sini juga tetap minum obat hipertensi oleh Rosjener dan Cahyati 2019, mampu menurunkan tekanan sistoliknya ini 24,54. Kemudian diastoliknya 16,54. Kemudian ketika relaksasi nafas dalam dilakukan sendiri, dengan IE rasio atau inspirasi-ekspirasi rasio itu 1:1, yaitu 5 detik inspirasi, 5 detik ekspirasi, dilaksanakan setiap hari, kemudian durasinya 5-10 menit pelaksanaan, dilakukan selama 12 minggu, ini pada minggu ke-4 mampu menurunkan sistolik 5,8, minggu ke-8 11, dan minggu ke-12 15,3. Sementara diastoliknya tidak terjadi perubahan yang signifikan.